Momen viral Agus Salim, korban penyiraman air keras menjelek-jelekan Pratiwi Novianti alias Novi setelah usaha keras Novi untuk mendapatkan donasi menuai pro dan kontra di media sosial. Tidak hanya netizen, dalam hal ini pun beberapa praktisi hukum tampak ikut menyoroti polemik kasus yang terjadi antara Agus Salim dan Novi. Ya, ada yang berpendapat bahwa Agus Salim memiliki hak penuh atas uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah yang terkumpul, dan Novi dapat terancam hukuman 4 tahun penjara. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa dalam hal ini, Novi tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Untuk mengetahui pandangan-pandangan tersebut secara menyeluruh, inilah 5 praktisi hukum soroti kasus Agus Salim dan Pratiwi Novianti, versi Cumi Top 5. Pengacara kondang Hotman Paris baru-baru ini ikut angkat bicara terkait polemik uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima oleh Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh anak buahnya sendiri. Seperti diketahui, Agus Salim diduga menyalahgunakan uang donasi lantaran tidak ada transparansi atas penggunaan uang tersebut. Dan Pratiwi Novianti atau yang akrab disapa Novi diketahui menarik uang tersebut untuk dikelola melalui yayasan yang dinaunginya. Dalam hal ini, Hotman Paris memiliki 2 spekulasi, di mana opini pertama, ia menyebutkan bahwa secara hukum Agus Salim memiliki hak penuh atas uang donasi tersebut, dan Novi tidak berhak untuk mempermasalahkan hak tersebut. Sedangkan opini kedua, ia menyebutkan bahwa secara moral Agus melakukan tindakan tak terpuji jika melakukan tudingan yang dilayangkan oleh Novi. Saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus, siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi, tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum, dia sudah pemilik. Kan ada orang nyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu, hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia bakal pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu dipersalahkan. Pengacara Deoli Payumara berpendapat bahwa uang donasi yang telah diterima oleh Agus Salim tidak dapat dicampuri lagi oleh Novi maupun yayasan yang dinaunginya. Selain itu, Deoli Payumara juga berpendapat sikap Novi yang berkoar-koar di media juga dapat terjerat pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 4-5 tahun penjara. Jadi begini, yang namanya donasi itu adalah sumbangan atau pemberian dari satu orang ke orang lain. Tidak dalam bentuk perikatan atau ikatan, jadi sumbangan, pemberian, namanya donasi. Dari kelompok orang kepada orang lain namanya donasi. Pemberian ini sifatnya setara. Jadi Agus tidak berada di bawah kekuasaan orang tersebut. Jadi ini namanya donasi. Yang namanya donasi atau pemberian atau hadiah yang sifatnya pribadi ketemu pribadi itu boleh dan sah. Nah, kemudian ketika sudah diberikan, misalnya donasi sudah diberikan kepada Agus, ya tentunya menjadi haknya Agus. Donasi itu mau dipakai buat apa itu urusan dia. Kita sebagai pemberi atau kelompok ini sebagai pemberi donasi tidak boleh mencampuri lagi karena sudah diberikan. Haknya berpindah dari hak miliknya donasi diserahkan ke Agus menjadi hak miliknya Agus. Ketika sudah menjadi hak miliknya Agus berarti udah haknya Agus untuk menggunakan donasi itu. Mau buat apa itu urusan dia. Begitu, itu yang namanya donasi. Yang salah yang memberikan donasi dong. Si pemberi donasi salah. Ketika dia sudah memberikan dia harus ikhlas. Begitu. Kalau dia masih transparan nggak bisa. Transparansi terhadap pemberian itu hanya bisa dilakukan secara struktural dari pimpinan kepada bawahan. Misalnya apa? Misalnya begini, pimpinan ngasih uang kepada bawahan, tolong dong beliin semen 5 biji. Ternyata oleh bawahan itu nggak dibeliin semen, dia pakai tuh buat bayar utang segala macam. Ini kan struktural atas perintah atau atas pemberian, dan pemberian sifatnya adalah perintah, sehingga ini disebut penggelapan. Jadi ketika
yang seperti ini namanya penggelapan atau penyelewengan gitu. Tapi kalau donasi yang sifatnya non struktural antara individu ketemu individu, donasi namanya, itu dinamakan pemberian. Nah, pemberian ini ketika sudah diberikan, haknya sudah berubah. Jadi nggak bisa donatur ini kemudian kami minta transparan, buangnya buat apa, nggak bisa. Salahnya mereka kasih donasi, begitu kan. Jadi yang dimaksud donasi adalah pemberian yang ikhlas dan tidak boleh diganggu-gugat setelah diberikan. Tidak boleh juga ditanya-tanya buat apa setelah diberikan. Kecuali pemberian orang tua kepada anak. Nah, ini buat sekolah ya, sama anak uangnya dipakai main-main, dipakai buat beli mainan, beli apa. Nah, orang tua bisa marah. Kenapa orang tua bisa marah? Ya karena dia hubungannya kan terikat antara orang tua dan anak, hubungannya ada. Kalau donasi itu nggak ada hubungannya. Beda kalau si penerima donasi bilang, oh uang saya terima tapi saya kuasakan kepada pihak ketiga untuk mengurus. Itu beda, tapi kan ini nggak ada. Jadi si pihak ketiga ini nggak boleh mengklaim, udah saya ngurus deh. Ya nggak bisa, karena hubungannya adalah hubungan perpindahan hak secara murni. Ketika dia sampaikan, si donatur atau pihak ketiga menyampaikan, oh kami udah ngasih uang ke sini tapi uangnya dipakai buat ini. Itu terjadi pencemaran nama baik kalau disampaikan di depan publik. Kalau dia disampaikan di media atau dia buat podcast, ya pencemaran nama baik. Siapa yang dicemarkan? Ya si penerima donasi. Jadi kalau ceritanya penerima donasi ini kemudian melaporkan seseorang atau pihak ketiga menceritakan itu, udah benar. Terjadilah yang namanya pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik lewat cyber atau lewat elektronik, ya pencemaran nama baik undang-undang ITE masuk itu unsurnya. Kalau kita berpodcast, kita harus tahu mana yang podcast kita potensi mencemarkan nama baik orang lain atau mencemarkan hak-hak orang lain, kepribadian orang lain. Itu kita harus tahu, harus kita pilah-pilah. Kalau nggak bisa memilah-milah itu dulu, jangan deh bikin podcast. Itu beresiko. Nah sekarang resikonya itu ketika dilaporkan ya harus ditanggung begitu. Nah cuma kan kalau yang model-model pencemaran nama baik ini kan ada yang namanya restoratif justice, berdamainya bagaimana supaya maaf-maafannya bagaimana kan ada diatur. Jadi itu dulu deh begitu. Tapi yang jelas ketika kita buat podcast kemudian kita akhirnya menceritakan seseorang keburukan orang lain yang belum tentu juga, dan walaupun sudah tentu juga itu dianggap sebagai pencemaran nama baik. Nah, resikonya itu. Dan jadi kalau si yang dicemarkan melaporkan ya sudah, itulah hukum pidana yang berlaku. Ya tentunya di Undang-Undang Cyber itu sanksinya ada 5 tahun penjara, ada 4 tahun penjara, begitu kan. Macam-macam sanksinya karena pasalnya banyak tuh tentang pencemaran nama baik kan dengan ini. Jadi ya itu harus dijalanin. Bahkan disidangkan juga. Bisa bebas, bisa ini, bisa ditahan, bisa dihukum. Pengacara Farhad Abbas yang diketahui memberikan pendampingan hukum terhadap Agus berpendapat bahwa yayasan yang dinaungi oleh Pratiwi Novianti tidak memiliki hak untuk menarik uang donasi yang telah diterima oleh Agus Salim. Ia diketahui sebelumnya setelah muncul dugaan bahwa Agus Salim menyalahgunakan uang donasi, Novi yang mengatasnamakan yayasan menarik uang donasi Agus Salim untuk dikelola secara lebih transparan. Farhad Abbas menilai bahwa tindakan tersebut dapat dikenakan pasal penggelapan dan Novi dapat terancam hukuman pidana yang lebih berat dari Undang-Undang ITE yang telah dilaporkan sebelumnya oleh Agus Salim. Pertanyaannya, apa legal standing daripada Novi ataupun yayasannya untuk menguasai uang Agus? Saya mau lihat bagaimana perjanjian awalnya, bagaimana anggaran dasar rumah tangga yayasannya. Saya mau lihat apakah ada dapat kuasa atau mandat. Kalau dia mengatakan donatur menyuruh kami menarik kembali, donatur mana? Donatur siapa yang menyuruh kembali? Ya, ini lagi dikaji pasal penipuan. Ya, apa maksudnya? Berarti ke Agus digunakan sebagai alat untuk mencari uang, dipasang nomor rekeningnya, kemudian dipermalukan, dihujat, dibully, diejek. Seolah-olah uang 1,5 miliar nggak pakai berobat BPJS, saya orang marah. Harusnya kalian bersyukur orang bisa menggunakan fasilitas layanan yang disiapkan oleh negara yang namanya BPJS. Sampaikan, aku akan bikin laporan. Baik, disampaikan. Saya harus tegas sebagai ketua yayasan. Nanti Agus akan ketarik-tarik. Semua akan berkaitan. Ya, jangan sampai nggak baik-baik lagi. Di sini
aku yang disalahkan. Ya, aku paham. Saya nggak mau disalahkan Dinsos. Saya ini banyak rawat ODGJ Mbak. Maafin. Anak asuh saya 5 Mbak. Saya lebih baik laporkan hal ini supaya saya nggak bersangkutan. Udah main ini nih, playing victim nih. Aku mau lapor ya supaya nggak dikaitkan ya loh. Yang masang nomor rekening Agus ini bukan orang sakit fiktif, nyata real. Saya lebih baik laporkan hal supaya saya nggak bersangkutan. Jadi pura-pura aku mau laporin loh, aku nggak mau kaitannya. Tapi uang diambil. Jadi menjadi catatan bahwa uang orang ditahan dan digelapkan. Dan itu merupakan satu peristiwa yang harus kita laporkan secara pasal tertentu. Pengacara Jainuddin yang juga masih satu tim oleh Farhad Abbas berpendapat bahwa Novi telah melakukan pelanggaran hukum. Ya, menurutnya tindakan dan tudingan yang dilakukan Novi terhadap Agus Salim tidak dibenarkan dalam aspek hukum. Dari sisi hukum ya, jelas ya, saya sering mengungkapkan bahwa donasi yang sudah diberikan kepada individu langsung ya, itu istilahnya sah buat mereka, tidak melanggar apapun gitu loh. Terkait laporan buat yayasan, artinya lapor yayasan bisa aja istilahnya meminta itu gitu, tapi tidak meminta uangnya kembali. Itu pelanggaran, tidak bisa, kecuali uang itu diberikan oleh yayasan kepada Mas Agus dengan catatan ini untuk berobat mata ya. Namun disalahgunakan buat berobat lainnya boleh ya, ditarik kembali, diadukan atau dilaporkan, itu sah-sah saja ya. Tapi terkait hal ini itu tidak jadi soal, karena yang namanya orang sakit bukan hanya mata ya. Selama dia hidup pun mungkin masih punya utang, punya masalah, itu harus diselesaikan karena itu bagian gitu. Yang satu yang sangat disayangkan, ini tidak dilakukan secara kekeluargaan. Jadi si N ini cenderung memainkan peranan di media sosial gitu loh, dengan menggiring opini segala macam bla 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 gitu kan, dan ujungnya malah menarik dana itu. Nggak bisa loh secara hukum loh, karena ribuan orang dia harus punya kuasa. Ini juga dikuatkan dengan komentar si N ini kan di media sosial, bahwa saya tidak bisa mengembalikan dana ini ya, saya tidak punya kuasa karena ini netizennya Bang Deddy Sumargo. Oh ya jelas dong, kenapa Anda itu tak tarik ke rekening yayasan Anda? Jelas lebih salah. Gak bisa dibenarkan itu. Oh jelas, berdasarkan pengakuan itu memang Agus tidak mengizinkan gitu loh. Karena diajak ke Pondok Indah itu, ke BCA, dia hanya berharap katanya mau melihat mutasi rekeningnya. Tapi pada saat di sana dikondisikan ada pemindahan dana 1 miliar. Dan berikutnya tetap masih dicecar, diminta, ya diintimidasi. Akhirnya 300 juta dibalikan. Bahkan sama Via ini terus dia mendapat intimidasi, diminta klarifikasi ya oleh kuasa hukumnya ini. Dan dia sempat mengembalikan 8 juta juga, seperti itu. Praktisi hukum Arvid Saktio memiliki pendapat yang berbeda dari para praktisi hukum yang lain. Ya, menurut pandangannya, Novi tidak melakukan pelanggaran hukum, lantaran konteks yang ditudingkan oleh Agus Salim tidak masuk dalam kualifikasi tindakan melanggar hukum. Apakah penarikan dana itu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Tentunya itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena apa? Dia melalui bank transfernya, mengirim dana melalui bank, di mana kalau dia bisa menarik dana itu, tentunya bank menjalankan prosedur sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 98 tentang perbankan. Jadi beda kalau misalnya yayasan itu memberikan dari yayasan ke tangan Agus uang itu lalu diambil secara paksa, itu baru tindak pidana. Tapi di sini yayasan memberikan uang melalui transfer bank dan ingin menarik kembali karena satu dan lain hal alasannya. Dan dari bank itu dikembalikan lagi dananya ke yayasan karena satu dan lain hal. Dan tentunya itu tidak dapat dijadikan sebagai dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Melainkan bank pun juga tunduk pada prosedur Undang-Undang 1098 tentang perbankan, di mana
dapat atau tidaknya dana itu dikembalikan atau ditarik itu bank sudah memiliki prosedur dan tunduk dalam undang-undang perbankan. Berbeda kalau kita ngambil dari tangan orang lain secara paksa atau secara melawan hukum atau secara diam-diam atau secara paksaan. Nah, itu beda konteksnya. Yayasan punya kewenangan, punya hak untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk fungsi sosial. Punya hak. Yayasan diberi kewenangan memang fungsinya itu untuk menggalang dana, untuk mengumpulkan dana, ya. Dan nanti pun juga ada audit ada audit tersendiri. Itu boleh diperbolehkan. Jadi bukan soal uang yayasan atau uang masyarakat. Memang yayasan ini punya hak untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk fungsi-fungsi sosial yang diperuntukkan untuk membantu orang, untuk pendidikan, ya, untuk keagamaan. Itu memang fungsi yayasan. Nah, tapi nanti itu misalnya yayasan itu menarik uangnya karena satu dan lain hal, nah itu juga ada alasan tersendiri. Kiranya itu pasti alasan itu pun juga pasti ada pembuktiannya pasti.